Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan, dirahmati, dicintai Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW sangat lebih giat untuk melakukan amal-amal, karena bulan ini adalah bulan yang banyak dilupakan manusia. Kita alhamdulillah didudukkan oleh Allah, dingajikan oleh Allah, sehingga kita bisa ngaji malam hari ini. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu Allah anugerahkan kepada kita bisa mengamalkan ilmu ini yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kal faraid, seperti sholat fardu 5 waktu, ada batasan waktunya, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasolatid duha, sholat duha ini yang sunnah. Tadi yang wajib, di antara yang wajib itu dibatasi waktunya pada waktu-waktu tertentu. Kasaum seperti puasa Ramadan. Zakatul fitri, zakat fitrah itu dibatasi. Ini yang wajib. Wa amman nawafil wal mandubat faminha ma huwa muqayyadun bi auqatin. Ada juga yang sunnah itu dibatasi waktunya, seperti sholat duha, sholat tahajud, tahiyatul masjid, itu ada batasan waktunya. Sholat duha dari terangkatnya matahari sampai waktu duhur, salat tahajud sejak bangun malam sampai kemudian waktu subuh. Allah batasi yang wajib dan yang sunnah, taat itu. Kenapa Allah batasi itu? Min sya'nin nafsi taswiful amal wa tatwilul amal. Karena kelakuan nafsu itu menunda-nunda amal. Ini yang pertama. Bahaya nanti sajalah. Saufa. Nanti saja. Dan itu kelakuan nafsu. Wa tatwilul amal, panjang angan-angan. Orang usianya sudah 60 tahun masih menunda amal, sudah bau tanah. Apa yang muda nggak bau tanah? Dia bilang nanti saja melakukan ketaatan. Ngajinya nanti saja. Gunakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa hidupmu sebelum mati. Karena hidup ini untuk amal, mati itu adalah jazaul amal, balasan atas amal. Kalau sudah mati, maka orang tidak bisa beramal lagi. Dan kita tidak tahu ketika orang menunda amal,
jangan-jangan ajal menjemput dia, maka segera. Orang yang punya harta, sedekah segera. Jangan pada saat sakaratul maut dia bilang sama anak-anaknya, infakkan ke ini, infakkan ke ini, infakkan ke ini. Sudah mau sakaratul maut, itu sudah menjadi ahli waris. Pada saat hidup dia, sebelum mati dia. Yang kedua, pada saat sehat sebelum sakit dia. Ketika orang sehat melakukan amal taat, ngaji dia, rutin dia ngaji. Pada saat dia sakit, Allah catat amal ngaji itu. Kenapa? Karena dia tidak ngaji itu karena sakit. Pada waktu sehat dia ngaji. Dia melakukan ketaatan. Berbeda orang yang tidak ngaji. Jadi dicatat oleh Allah berjamaah, maka dicatat ketika dia sakit. Jadi rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi waktu-waktu itu. Agar tidak menunda amal. Karena kalau tidak dibatasi, nafsu itu tidak mau melakukan amal itu. Karena nafsu dan setan itu selamanya tidak mau diajak kepada kebaikan. Contoh, waktu sholat nggak ada batasnya. Waktu sholat duhur itu 24 jam. Itu nafsu nggak mau melakukan amal itu. Sudah santai saja. Jadi betapa Allah kasih nikmat. Rahasia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi waktu-waktu itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu ada waktu-waktu yang tertentu. Duhur dia sampai ke asar kemudian sampai ke maghrib. Ini kan maghrib sampai isya sampai subuh. Subuh sampai kemudian sebelum terbitnya fajar. Terbit matahari. Allah batasi semuanya itu agar jangan sampai menunda amal. Jadi ada seseorang yang soleh, diceritakan suatu saat ketika dia mandi lalu memanggil pembantunya, tolong uang yang ada di sana itu sedekahkan ke tempat ini. Kata pembantunya, nanti sih kalau sudah keluar dari kamar mandi. Meluaskan waktunya repot itu. Misalnya hanya waktu 5 menit. Waktu duhur. Sementara mau operasi. Operasinya itu setelah operasi ternyata azan. 5 menit doang azannya, tinggalkan operasinya. Bisa acak-acakan pasien ini. Karena dokternya sedang mengoperasi. Oh ini. Ambil waktu yang tepat. Tenang. Memang waktu yang terbaik adalah di awal waktu. Tapi ada pilihan. Ketika ada orang uzur syar'i yang harus dia kerjakan, yang harus dia lakukan, maka dia mendapatkan pilihan waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Andai kata tidak diberi keluasan, maka orang tidak bisa mengintai-ngintai waktu. Intidharus sholah itu, menunggu waktu sholat, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggu, oh iya waktu duhur itu dari jam sekian sampai jam sekian. Nunggu dia. Oh ini belum jam sekian. Sebentar lagi waktu duhur. Dia bisa mengintai.
Ada orang tidak mengintai, tapi melihat wahyu lewat. Karena kalau wahyu lewat, itu berarti 5 menit lagi waktu sholat. Jadi wahyu jadi isyarat waktu itu. Ada ya. Ada jamaah yang ngelihatnya wahyu. Oh, wahyu lewat. Berarti sebentar lagi waktu zuhur. Oh, ini wahyu lewat. Sebentar lagi waktu asar. Ini wahyu nama anak di sini ya. Khawatir nanti yang mendengar yang bukan dari Komplek Nuansa Majasem ini tidak tahu siapa wahyu itu. Wahyu itu tepat. Jadi tahu waktu dia. Intizor, menunggu waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut syariat ada waktu-waktu yang ditentukan, ada memang waktu ini yang tidak ditentukan. Seperti sholat sunnah mutlak. Kapanpun kita melakukan sholat sunnah. Nah, kecuali waktu yang diharamkan. Tadi sholat wajib, maka masih ada waktu. Ketika ada uzur syar'i. Jadi pertama dibatasi waktunya, yang kedua diluaskan waktunya. Kalau sampai tidak dibatasi, nafsu itu tidak mau melakukan amal. Dia terus panjang angan-angan, sehingga jangan sampai seseorang pagi hari mau melakukan amal menunggu waktu sore. Belum tentu ketemu waktu sore. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, janganlah ketika hari ini engkau tangguhkan hari esok. Ketika hari esok, kamu adalah hari esok dan kehilangan hari ini. Hari esok itu bukan hari ini. Dan kadang-kadang khawatir ya orang ketemu kematian yang datang. Ini tasfiful amal. Dan enak sekali nafsu itu nanti. Iya, nanti sajalah. Itu kalimat yang enak. Dan ini pekerjaan setan. Karena panjang angan-angan nanti ini adalah pangkal harta daripada orang yang bangkrut. Ra'su malil muflis, kata Ibnul Qayyim. Orang panjang-panjang angan-angannya. Nanti saja. Falau tarakat ma'akhtiyariha ma tawajjahat qattun ila rabbiha. Kalau dibiarkan nafsu itu untuk memilihnya, maka dia tidak pernah akan menghadap kepada Allah. Awal waktu itu sholat. Tapi ada orang yang kemudian dia mendapatkan uzur syar'i. Orang di jalan tol, sementara rest area jauh, masa kemudian harus gelar sejadah di jalan tol itu. Waktunya masih agak waktu yang terbaik. Jadi jangan sampai buru-buru sholat itu. Ala taro kaifa tunatu bika faridatus salawat fi awaili awqatiha summa inna tamtaddu ilal qadari alladhi taqtadil hikmah bin nisbati likulli minha kay tajidu fi tilka sa'ah al-awan alladhi tanshuduhu. Jadi bagaimana kamu perhatikan bahwa sholat di awal waktu itu adalah yang terbaik, tapi Allah kasih keluasan untuk menolong kamu ketika ketemu dengan uzur syar'i, sehingga kamu bisa pilih waktu yang terbaik.
Wa masalus sholati sairil faraid al-ukhra ka zakatil mal ya wa zakatil fitri. Begitu juga sholat id. Puasa Ramadan berbeda ya, tidak ada keluasan. Ya dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir 29 atau 30. Tidak ada keluasannya. Tapi waktunya ditentukan. Sementara yang sunnah, ini yang terkait dengan waktu tertentu, yakni seperti tadi sholat tahajud, sholat witir. Ini amalan nawafil yang sunnah. Insya Allah dengan dilakukan yang sunnah, maka nanti akan menutup yang kekurangan-kekurangan yang ada di wajib itu. Alhamdulillah ala minatih wa sa'ati rahmatih. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya dan keluasan rahmatnya. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Beliau ngasih rahmatnya sampai waktu-waktu itu bukan hanya dibatasi tapi juga diluaskan. Ini subhanallah ya. Karena itu kita seperti yang pernah disampaikan bahwa kalau tidak dibatasi waktunya kapanpun, misalnya sholat wajib itu sudah itu tidak akan dilakukan oleh nafsu. Silahkan sholat 5 waktu kapanpun, enggak pernah orang akan sholat. Tapi dengan ada batasan, orang tidak menunda amal dia. Oh iya ini, mepet ini. Astagfirullahaladzim. Cuma jangan mepet terus ya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah kita nyatakan bahwa hidup ini tidak ada lain yakni satu wirid yang satu, kata Abul Hasan As-Sadzili, yakni jihad melawan hawa nafsu dan kemudian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isqatul hawa mahabbatul maula ya. Bagaimana hawa nafsu itu ditundukkan untuk mencintai Allah. Ini perjuangan sepanjang hayat kita. Allah tahu bahwa kita itu punya hawa nafsu yang selalu tidak mau melakukan amal kebaikan. Maka Allah bukan sekedar membatasi, Allah juga kasih waktu yang luas. Bahkan dalam hikmah-hikmah sebelumnya, Allah kasih taat itu macam-macam. Kalau taat itu satu macam saja, manusia itu bosan. Misalnya taat itu hanya bacaannya, misalnya subhanallah, orang bosan itu subhanallah terus sih. Tapi ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Amal ibadah juga ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Macam-macam lawana. Allah warna-warnikan taat itu. Agar tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa melakukan taat loh. Kalau kamu tidak bisa melakukan taat ini, ada taat yang seperti ini. Kata Allah. Ini maksud saya yang sunnah itu. Kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk. Cuma duduknya di sini nih ya. Jadi kalau pakai kursi, kalau masih kuat berdiri, berdiri. Pada saat nanti rukuknya, baru dalam keadaan duduk di kursi. Jangan dari awal duduk di kursi.
Jadi masih berdiri begini. Nanti pada saat karena mau duduk ke bawah tidak sanggup, baru duduk rukuknya. Sama-sama berdiri dengan imam. Wong kuat dia masih berdiri. Cuma untuk sujud ruku itu berat. Jadi jangan kayak puskesmas masjid itu ya. Kelamaan sujud darah tinggi gitu ya. Kelamaan berdiri asam urat gitu. Jadi masjid kayak puskesmas ini. Ini repot ini. Nah, ketika kita menundukkan hawa nafsu, yang ini selalu bercokol ketika kita taat, Allah kasih. Allah Maha Bijaksana. Bahwa nafsu itu tidak mau mendekat kepada Allah selama-lamanya. Tidak pernah mau. Kayak itu sebenarnya di dalam tasawuf. Bagaimana agar nafsu ini diajak oleh hati untuk mencintai Allah. Sebab dalam tasawuf itu berbeda dengan mendisiplinkan agama dengan cara lain. Masuknya sebenarnya ke cinta. Tasawuf itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika orang melakukan itu karena cinta, bukan karena takut ancaman, tapi karena cinta. Karena sang pecinta sejati itu dia akan melakukan apa yang dicintai oleh yang dicintainya itu. Itulah pecinta sejati. Jadi ketika orang menunggu waktu sholat, itu dia mau munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dialog dengan Allah, dengan yang dicintainya. Untuk sampai cinta, maka hendaklah orang banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang datang padamu itu berasal dari Allah. Maka ini yang digelorakan, sehingga nanti muncul cinta pada kita. Walaupun nikmat itu tidak harus lazat, tidak harus yang sifatnya lezat. Termasuk musibah itu juga bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Jadi ini perjuangan melawan hawa nafsu, sehingga Allah kasih waktu dibatasi agar nafsu tidak menunda-nunda amal. Menunda sampai kapan, hatta zurtumul maqabir. Orang tidak mau sedekah, malah dia numpuk-numpuk harta kekayaannya. Malah dia ketemu kematian datang padanya. Masuk kuburan dulu baru sadar. Naudzubillahi min dzalik. Kita tidak mau itu. Karena itu kita harus kemudian mengikuti bahwa ada batasan waktu, maka kita di awal waktu ketika kita tidak ada uzur. Ketika ada uzur, oh Allah kasih keluasan waktu. Uzur syar'i. Sehingga tetap taat itu dilakukan. Jadi taat on time, taat pada waktunya, bukan qadha ya, bukan di luar waktunya. Ini yang dimana keutamaan yang seperti ini, ketika kita mengetahui rahasia hikmah waktu di dalam beramal ini, maka artinya Allah menginginkan kita itu tetap melakukan amal pada waktunya. Ketika ada orang, saya tidak bisa melakukan amal, bukankah waktu zuhur itu sampai asar? Bukankah waktu asar itu sampai maghrib? Maghrib itu sampai isya. Isya itu sampai subuh. Gak ada alasan kamu untuk tidak melakukan amal itu. Manusia dihadapkan seperti itu, maka dia akan tidak bisa menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salasilul imtihan ya, bitakhwifin niran, rantai ujian. Dengan adanya nafsu-nafsu yang menghalangi kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bagian daripada ujian kita. Sehingga semakin berat kita melawan hawa nafsu, kita semakin mendapatkan keutamaan amal. Sehingga pada 2 minggu yang lalu, amalan yang berat bagi nafsu itu adalah pasti haqqo. Ini kebenaran, kebaikan yang sejati. Nanti kita memasuki bulan Ramadan, ini bulan Sya'ban, kita isi dengan waktu melakukan amal on time kita. Jika sholat jamaah, kita lanjutkan terus. Sehingga manakala seseorang sakit yang biasa sholat jamaah, insya Allah dicatat oleh Allah, dia sholat jamaah. Karena dia terus-menerus sholat jamaah. Dan yang utama sholat itu, sholat wajib adalah di masjid. Jadi dia bisa mengintai waktu, kapan waktu azan. Jangan sampai kemudian ketinggalan terus. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rahasia Allah kasih batasan waktu dan keluasannya dalam taat ini agar kita tidak menunda amal, dan kemudian yang kedua agar kita bisa memilih waktu yang terbaik kita. Silakan waktu yang terbaik, sholat tahajud dari sejak bangun tidur malam sampai kemudian kita menjelang subuh, itu ada waktu. Kalau witir itu bisa dari sholat isya, setelah sholat isya sampai waktu subuh. Silahkan pilih mana waktu yang terbaik. Setelah sholat isya witir, silahkan. Nanti saja pada saat setelah sholat tahajud malam itu juga berani namanya, ya. Karena dia tidak witir di awal, seolah-olah dia mampu untuk bangun malam. Nanti saja witirnya di malam hari, habis sholat tahajud. Dua-duanya dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa Rasul yang mulia ini dakwahnya adalah dakwah bukan melaknat orang. Selama ini banyak orang mencela amal-amalnya. Silahkan aja. Bahwa di bulan Sya'ban orang semangat untuk melakukan taat karena memang sudah dicontohkan oleh Rasul dengan puasa, di mana bulan ini diangkat amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya, sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah kita nanti masih lanjut sampai minggu berikutnya. Apakah minggu terakhir nanti malam Jumat terakhir masih tetap, nanti lihat situasi kita pengajiannya. Apakah minggu besok yang terakhir, apakah malam Jumat berikutnya. Ini tergantung panitianya nanti. Jadi kapan kita akan mengakhiri sebelum masuki Ramadan. Insya Allah tema nanti minggu depan, maka temanya adalah ibadah sebagai kebutuhan kita. Insya Allah nanti kita kaji. Saat ini kita kembali rahasia Allah memberikan waktu yang tertentu pada sholat wajib, kadang pada sholat sunnah. Ini dalam rangka agar kita ini tidak menunda amal, artinya melakukan amal kita. Karena nafsu itu selalu menunda. Allah luaskan waktu agar kita pilih waktu yang
terbaik. Karena manusia kadang-kadang ada uzur syar'i. Kalau waktunya sempit, maka dia kehilangan taat dia. Karena waktunya Allah luaskan, maka dia memilih waktu yang terbaik. Hissatul ikhtiyar, pilihan waktu dia terbaik. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.